Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7, yaitu di bahasan tentang sel. Dalam sistem organisasi kehidupan, sel merupakan bagian terkecil. Sel membentuk jaringan, jaringan nanti akan membentuk organ, organ akan membentuk sistem organ, dan sistem organ akan membentuk organisme. Dan di video kali ini kita hanya membahas tentang sel aja nih. Untuk materi tentang jaringan, organ, sistem organ, dan juga organisme, kalian bisa nonton di video lainnya di channel ini. Nah, kita mulai dulu dengan pengertian apa sih itu sel. Di sel itu awalnya adalah dari bahasa Latin, yaitu cellula, yang artinya adalah ruang kosong. Susunan atau bentuk sel pertama kali dilihat oleh Robert Hooke. Nah, ini ilmuwan yang pertama kali mengamati tentang sel menggunakan mikroskop sederhana. Maka kenapa disebut selula atau ruang kosong? Karena awal penelitian di Robert Hooke itu dia hanya melihat bahwa sel itu seperti ruang kosong. Tuh, maka disebut sebagai selule atau ruang kosong. Itu arti dari sel. Sedangkan berdasarkan istilahnya, ini berdasarkan bahasa arti ruang kosong. Kalau berdasarkan istilahnya, sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Jadi bagian terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Nah, sel sebagai unit struktural artinya adalah setiap makhluk hidup pasti tersusun dari sel. Ya, di setiap makhluk hidup pasti tersusun dari sel. Maka kalau misalnya kita lihat ini makhluk hidup atau bukan, kita lihat aja dia itu ada sel atau bukan. Maka kalau misalnya dia itu tidak mengandung sel, tidak terdapat sel di bagian-bagiannya, maka dia bukan termasuk makhluk hidup. Makanya sekarang nih ada virus ya. Virus itu apakah makhluk hidup atau bukan? Ada yang mengatakan bukan makhluk hidup. Kenapa? Karena virus itu tidak terdiri dari sel. Dia hanya protein-protein seperti itu. Jadi maka virus tidak dikatakan sebagai makhluk hidup karena tidak terdiri dari sel. Kemudian sebagai unit fungsional berarti semua fungsi-fungsi kehidupan berlangsung dalam sel. Jadi ini ya pengertian dari sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Kemudian ukuran sel ya karena sangat kecil banget ya ini hanya berkisar 1 sampai 100 mikrometer. Jadi sel hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi 1 sampai 100 mikrometer itu sangat kecil banget. Jadi nggak bisa dilihat mata telanjang, harus menggunakan mikroskop. Jadi sini sel ya ada prokaryotik dan juga eukaryotik. Kalau kamu ingat pas pembahasan tentang klasifikasi makhluk hidup, kalau sudah belajar ada istilah sel prokaryotik dan juga eukaryotik. Prokaryotik biasanya hanya ada di organisme monera, sedangkan eukaryotik adalah sel monera. Ya, jadi kan ada 5 kingdom ya, monera, protista, fungi, plante dan animalia. Kalau yang sel jenisnya prokaryotik dia hanya ada di organisme monera. Sedangkan selain itu mau protista, fungi, plante dan animalia, dia jenis selnya adalah eukaryotik. Kemudian ukuran selnya pun berbeda. Ya, prokaryotik itu sangat kecil, lebih kecil daripada eukaryotik. Prokaryotik itu hanya sekitar 1 sampai 5 mikrometer, sedangkan eukaryotik 10 sampai 100 mikrometer. Kemudian perbedaan utamanya antara prokaryotik dan eukaryotik ada terletak dari membran intinya. Kalau jenis prokaryotik dia itu tidak memiliki membran inti, sedangkan eukaryotik dia memiliki membran inti. Ini perbedaan utama antara sel prokaryotik dan juga eukaryotik. Ingat ya di sini adalah membran inti bukan membran sel. Karena nanti sering sekali ada jebakan di soal seperti itu. Jadi prokaryotik tidak memiliki membran inti, bukan membran sel ya, tapi membran inti. Sedangkan eukaryotik memiliki membran inti. Seperti itu perbedaan antara sel prokaryotik dan juga eukaryotik. Kemudian bagian-bagian sel, sini akan kita bahas bagian-bagian sel tersebut. Nah, dari bagian-bagian sel ini ya diharapkannya kalian bisa tahu nama-nama bagian-bagian tersebut, nama-namanya, kemudian fungsinya, kemudian gambarnya seperti apa. Karena nanti di soal bisa ada gambar sel, kemudian ditanyakan namanya apa atau fungsinya apa. Nah, terakhir adalah perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Jadi itu harapannya kamu selama mempelajari ini bisa paham nama-nama bagian sel tersebut, fungsinya, gambarnya, dan juga perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kita akan bahas satu persatu tentang bagian-bagian sel tersebut. Bagian-bagian sel utama dibagi menjadi 4 bagian, yaitu membran sel, dinding sel,
inti sel, dan juga sitoplasma. Nah, sitoplasma nanti dibagi lagi, di dalamnya ada organel-organel, antara lain adalah ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, vakuola, sentrosom, lisosom, plastida. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu bagian-bagian tersebut. Pertama adalah membran sel. Di sini ada yang sedikit mirip ya, ada membran sel, ada dinding sel. Ini letaknya sama-sama ada di luar, di bagian luar. Membran itu bisa dikatakan sebagai kulit ya. Kulit selnya. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel dan sitoplasma yang berfungsi mengatur pertukaran substansi zat dan juga melindungi bagian dalam sel. Di membran sel itu, dia itu ada di bagian luar seperti kulit. Nah, bedanya apa dengan dinding sel? Dinding sel juga ada di bagian luar, tapi agak dalam, ya. Membran sel bagian luar, tidak agak dalam sedikit ada dinding sel. Nah, bedanya apa? Nah, dinding sel ini dia berfungsinya untuk memberi bentuk atau struktur pada sel dan memberi kekuatan pada sel dan jaringan. Maka disebut sebagai dinding, karena dia memberi bentuk pada sel dan juga memberi kekuatan pada sel dan jaringan tersebut. Dan yang penting di sini dinding sel adalah hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Ya, jadi sel hewan tidak ada dinding sel. Jadi dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan aja. Jadi kalau di sel hewan hanya ada membran sel, dinding selnya tidak ada. Kemudian yang kedua adalah inti sel atau nukleus. Nukleus terdiri atas bagian-bagian ada membran inti. Ya, ini hanya untuk di eukariotik tadi ya. Kalau di prokaryotik dia tidak ada membrannya. Kemudian ada cairan inti atau nukleoplasma, kromosom, dan anak inti atau nukleolus. Nah, karena memiliki kromosom, maka fungsi dari nukleus salah satunya adalah sebagai pembawa sifat keturunan. Ya, karena dia memiliki kromosom. Selain dia itu membawa sifat keturunan, nukleus juga berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Nama saja adalah inti sel. Maka dialah yang mengatur seluruh kegiatan sel tersebut. Kemudian ada sitoplasma atau cairan sel. Di cairan sel atau sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena dia terdapat organel-organel yang tadi kita lihat ya, nama-nama organel tersebut seperti ribosom dan lain sebagainya. Nah, organel tersebut adalah bagian atau organ di dalam sel yang memiliki fungsi tertentu. Nah, kita akan bahas nanti juga fungsi-fungsi dari organel-organ tersebut. Nah, organel yang terdapat dalam sel adalah nanti kita akan lihat ada inti sel, ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, vakuola, sentrosom, lisosom, plastida, dan juga kloroplas. Selanjutnya kita akan membahas organel-organel sel tadi. Sini ada ribosom, mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Seperti yang saya bilang tadi, yang penting kamu tahu nama-namanya, kemudian gambarnya, dan juga fungsinya. Ya. Pertama adalah ribosom. Ribosom biasa digambar di soal adalah bentuk titik-titik aja seperti ini. Bentuknya titik. Kemudian ribosom itu letaknya di mana? Biasa dia menempel di retikulum endoplasma. Ya, retikulum endoplasma yang kasar. Fungsinya apa sih ribosom itu? Fungsinya adalah untuk sintesis protein. Jadi kalau misalnya mau tahu di mana letak ribosom, mau cari di gambar sel tersebut, cari aja pertama retikulum endoplasmanya. Maka ribosom dia itu menempel di retikulum endoplasma yang kasar. Kemudian yang kedua adalah mitokondria. Gambarnya adalah seperti ini, seperti ada spiral-spiralnya. Biasa digambarkan seperti ini, lonjong, kemudian sini ada spiralnya. Nah, fungsinya apa sih mitokondria tersebut? Fungsinya adalah untuk respirasi sel. Jadi mitokondria ini berfungsi yang penting untuk menghasilkan energi untuk sel tersebut. Kemudian yang ketiga adalah badan Golgi. Nah, gambarnya besar seperti ini, namanya badan yang makin besar seperti ini. Nah, fungsinya apa sih badan Golgi tersebut? Fungsinya adalah sebagai sekresi zat dan juga untuk sintesis lisosom. Yang keempat, retikulum endoplasma. Sini ada dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan juga halus. Yang kasar dia itu tempat menempel ribosom, sedangkan yang halus dia tidak terdapat ribosom. Ya, letaknya di mana retikulum endoplasma? Dia itu letaknya di dekat inti. Maka kalau mau mencari retikulum endoplasma, dia itu ada di dekat inti, di samping inti tersebut ada retikulum endoplasma. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk transport zat. Ini fungsi dari retikulum endoplasma. Kemudian yang kelima adalah vakuola. Vakuola ini bentuknya bulat, seperti bulat besar biasanya. Nah, fungsinya adalah untuk penyimpanan cadangan makanan. Yang keenam adalah sentrosom sentriol. Biasa digambar seperti ini, seperti sedotan. Ya, susunan sedotan dibuat melingkar seperti ini. Yang berfungsinya adalah untuk aktif dalam pembelahan sel. Dan ini hanya terdapat di hewan. Ya, ini hanya terdapat di hewan. Kemudian lisosom.
Lisosom bentuknya seperti ini juga bulat. Kemudian lisosom biasa disebut juga sebagai kantong kecil ya yang dibuat oleh badan Golgi. Tadi kan salah satu fungsi badan Golgi adalah untuk menghasilkan lisosom. Nah, lisosom ini berfungsi dalam proses pencernaan intraseluler. Karena dihasilkan oleh badan Golgi, biasanya lisosom terletaknya di dekat badan Golgi. Yang ke-8 ada plastida. Plastida bentuknya seperti ini, ada seperti tumpukan koin, ya, seperti tumpukan koin seperti ini, ya. Nah, dia ada 3 jenis plastida itu, ada kloroplas, kloromoplas, dan juga leukoplas. Nah, kloroplas klorofil, ya, dia berfungsi untuk membantu fotosintesis. Kemudian kloromoplas dia itu untuk memberi warna bunga, sedangkan leukoplas itu sebagai penyimpanan cadangan makanan. Plastida hanya terdapat di tumbuhan, ya. Plastida hanya terdapat di tumbuhan, di hewan tidak ada. Kalau tadi centrosom hanya terdapat di hewan, kalau plastida dia hanya terdapat di tumbuhan. Dari sini kita lihat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, ya, berdasarkan tadi organel-organelnya dan lainnya. Kan kita lihat. Perbedaan pertama dari dinding sel. Tadi kita bahas bahwa dinding sel hanya terdapat di tumbuhan, ya, sedangkan di hewan tidak ada dinding selnya. Maka bentuk sel hewan di sini dia itu tidak tetap, bisa berubah-ubah. Sedangkan sel hewan bentuknya itu tetap karena terdapat dinding sel. Karena fungsi dinding sel salah satunya adalah untuk memberi bentuk sel. Kemudian yang kedua sentrosom. Nah, tadi kita bahas juga sentrosom hanya terdapat di hewan, sedangkan di tumbuhan dia tidak ada. Kemudian plastida. Nah, plastida juga kita bahas. Plastida hanya ada di tumbuhan, di hewan tidak ada. Yang keempat vakuola. Nah, vakuola ini kalau di hewan dia tuh bentuknya kecil. Sedangkan di tumbuhan bentuknya besar. Kita lihat di sini vakuola di tumbuhan besar sekali. Hampir memenuhi seluruh bagian sel, ya. Sedangkan kalau di hewan dia itu kecil. Di sini vakuolanya itu kecil. Itu perbedaannya. Kemudian untuk mitokondria pada hewan itu banyak. Nah, karena kan mitokondria itu fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Nah, hewan itu lebih banyak untuk membutuhkan energi, maka di hewan itu mitokondria lebih banyak. Sedangkan di sel tumbuhan mitokondrianya lebih sedikit. Itu adalah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kita juga tuh perbedaan bentuknya ya dan juga bagian-bagiannya. Ya, demikian materi tentang sel. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.